Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa khairaz zad wa amarna an natazawwada bihi liyaumil ma'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah akbarul jawad. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul ibad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Para pemirsa jamaah rahimakumullah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara di dunia ini dan bisa menjalankan perintah-perintahnya. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan 1445 Hijriah. Sebentar lagi kita telah memasuki bulan Ramadan. Dan dalam mengawali bulan Ramadan ini, sebaiknya kita meneguhkan niat dengan ikhlas untuk mencari ridho Allah. Dan di dalam Islam, niat itu adalah hal yang sangat utama. Karena itulah di dalam hadis Nabi pernah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya amal itu adalah dengan niat. Para jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan membacakan syarah dari hadis Nabi itu yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Di dalam syarahnya Imam An-Nawawi mengatakan, atau di dalam syarah itu ditulis begini: dalal haditsu ala annan niyata mi'yarun litashihil a'mal. Bahwa hadis tersebut menunjukkan niat adalah menjadi tolak ukur bagi sahnya suatu amal. Fahaitsu soluhat an-niyatu, maka tatkala niatnya baik, soluhal amal, maka amal juga akan menjadi baik. Wahaitsu fasadat, dan tatkala niat itu rusak, fasadal amalu, maka amal juga akan rusak. Wa idza wujidal amalu, dan tatkala amal itu dilakukan, wa qaranat niyah, dan kemudian diikuti dengan niat, falahu salah satu ahwalin, maka amal itu ada 3 macam, kata Imam An-Nawawi. Jamaah sekalian rahimakumullah, dari keterangan itu sekali lagi ditegaskan bahwa niat menjadi penentu sah tidaknya suatu amal. Dan ketika suatu amal dibarengi dengan niat, maka kata Imam An-Nawawi, amal itu ada 3 macam. Al-awwal, yang pertama, ayyaf ala dzalika khaufan minallahi ta'ala. Yang pertama, seseorang melakukan amal itu karena didasari rasa takut akan siksa Allah di akhirat kelak. Takut masuk neraka jika tidak melakukan kewajiban yang diperintahkannya. Wa hadhihi ibadatul ibad, dikatakan oleh Imam Nawawi, dan amal itulah yang disebut atau dikategorikan sebagai ibadahnya para hamba. Kita tahu
bahwa hamba sahaya itu melakukan kewajiban yang diwajibkan oleh para tuannya karena dalam rangka menghindari sanksi atau hukuman dari majikannya. Dan jika kita berbuat amal kebaikan, puasa misalnya kita lakukan hari ini, didasari dari rasa takut masuk neraka Allah, maka kita termasuk orang-orang yang bermental hamba budak, yaitu melakukan amal hanya karena takut siksa Allah. Atsani yang kedua, kata Imam An-Nawawi, ayyaf'ala dzalika li thalabil jannah was thawab, bahwa seseorang melakukan amal itu karena didorong oleh keinginan untuk mendapatkan surga dan pahala. Wa hadhihi ibadatut tujjar, kata Imam An-Nawawi, dan amal jenis itulah yang dikategorikan sebagai amalan para pedagang. Jadi kalau kita melakukan amal perbuatan, amal kebajikan, melakukan kewajiban-kewajiban didorong oleh keinginan mendapatkan surga Allah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, berarti kita dalam kategori yang disebut oleh Imam An-Nawawi tadi masuk dalam kelompok bermental pedagang. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang ketiga kata Imam An-Nawawi, ayyaf'ala dzalika haya'an minallahi ta'ala, bahwa seseorang melakukan suatu amal karena didasari oleh rasa malu atas nikmat yang telah diberikan Allah begitu banyak, wa ta'diyatan li haqqil ubudiyah, dan sebagai bentuk pelaksanaan hak-hak sebagai hamba Allah, wa ta'diyatan li syukri, dan sebagai bentuk syukur kepada nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan. Wa yara nafsahu ma'adzalika muksiran, dan orang yang beramal dalam kategori yang ketiga ini melihat dirinya sebagai orang yang pepeko dalam bahasa Jawanya itu, atau tidak bisa melakukan kewajiban secara penuh atas apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Wa yakunu ma'dzalika qalbuhu khaifan li'annahu la yadri hal ubila amaluhu ma'dzalika amla. Kata Imam Nawawi, orang yang beramal jenis ketiga ini, mereka melakukan amal itu disertai dengan hati yang khawatir, cemas, karena ia tidak tahu apakah amalnya itu nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Jadi dalam beramal dia selalu memiliki perasaan harap-harap cemas, berharap amalnya diterima Allah. Tetapi bersama dengan itu ia juga merasa cemas kalau amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi ibadatul ikhyar, kata Imam Nawawi. Dan jenis orang yang melakukan amal jenis ketiga inilah yang disebut sebagai ibadahnya para orang-orang pilihan. Orang-orang yang betul-betul berharap akan ridho Allah, yang betul-betul ibadah dan amal perbuatannya itu didorong oleh rasa cintanya kepada Allah. Wa ilaiha asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan atas dasar jenis amal perbuatan yang ketiga ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan isyarat. Lamma qalat Aisyah, tatkala istri tercintanya Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada beliau, hina qama minal laili hatta tawarat qadamah, tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah
bangun malam di malam hari sampai kakinya bengkak. Lalu Siti Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tatakallafu hadza, mengapa engkau melakukan hal yang seberat ini?" Lalu jawab beliau, "Afala akunu abdan syakura?" Apakah tidak suka jika aku termasuk golongan orang-orang yang bersyukur? Jamaah sekalian rahimakumullah, itulah jenis amal yang disertai dengan niat. Menurut Imam An-Nawawi ada 3 macam. Semoga kita paling tidak melakukan amal itu pada tataran yang lebih baik daripada sekedar takut karena siksa Allah. Mudah-mudahan kita beramal minimal berharap surga dan pahalanya. Syukur-syukur kita beramal itu karena disertai didasari rasa cinta kita pada Allah sebagai bentuk syukur kepadanya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.